Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami Menti MSIB Batch 7 dari PT Sitek ERP Indonesia. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjalankan skenario pada ODU 17 yaitu skenario sales. Tak kenal maka tak sayang, sebelum itu maka perkenalkan, saya Ina Gumeta dengan CP213, selanjutnya ada Andre Fauzi Hilali dengan CP194. Lalu ada Arif Nur Rahmada dengan CP198 dan ada Aurel Erbakan dengan CP200. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baiklah, untuk pendahuluan, modul sales di ODU 17 menawarkan berbagai fitur unggulan untuk mempermudah pengelolaan penjualan, mulai dari pembuatan penawaran hingga pengelolaan pesanan, faktur, dan pelacakan pengiriman. Sistem ini juga terintegrasi langsung dengan modul lain, seperti inventory untuk pengelolaan stok, accounting untuk pencatatan keuangan, dan customer relationship atau CRM untuk hubungan pelanggan, sehingga seluruh alur penjualan dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Dengan solusi komprehensif ini, ODU 17 membantu bisnis mencapai produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mempertahankan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Next. Adapun untuk profil perusahaannya, nama perusahaannya adalah PT Kita. PT Kita menghadirkan berbagai pilihan furniture berkualitas tinggi yang mengutamakan desain modern dan fungsionalitas. Setiap produk dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mulai dari ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, hingga perkantoran. Kami terus berinovasi dalam menciptakan furnitur yang ramah lingkungan dan tahan lama untuk menjawab kebutuhan gaya hidup masa kini. Adapun visi dari perusahaan yaitu menjadi perusahaan furniture terkemuka di Indonesia yang mengedepankan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan untuk mempercantik dan memperkaya pengalaman hidup konsumen. Untuk misinya yang pertama yaitu menyediakan produk furniture berkualitas tinggi dengan desain yang inovatif dan fungsional. Terus yang kedua, menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen dengan berfokus pada kepuasan dan kenyamanan. Alamat perusahaan Jalan Kemerdekaan nomor 18 Bandung, nomor telepon 0897654679, email ptkita@gmail.com. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan skenario nanti di mana penjualan untuk 2 customer dengan permintaan revisi harga penawaran oleh customer. Dalam skenarionya menerapkan fitur 1 price list, 1 quotation, 2 delivery methods dengan masing-masing customer memiliki perhitungan ongkos kirimnya, 1 SO, 2 delivery untuk masing-masing customernya, 1 invoice dan 1 invoice. Berikut merupakan data customer yaitu dari PT Sejahtera beralamat Jalan Pangeran nomor 12, Kota Bogor, negara Indonesia, dengan email ptsejahtera@gmail.com. Lalu ada PT Abadi beralamat Jalan Pajajaran nomor 1, Pemulang, Kota Tangerang Selatan, negara Indonesia, email ptabadi@gmail.com. Next. Berikut merupakan deskripsi dari produk, yaitu PT Sejahtera memesan cinnamon chair dengan kuantiti sebanyak 25, price satuannya Rp300.000. Selanjutnya ada dari PT Abadi dengan produk folding table, kuantitinya 10 dengan price Rp600.000 satuannya. Nah, lalu perusahaan tersebut melakukan penawaran produk di mana PT Sejahtera melakukan penawaran pada produk cinnamon chair sebesar Rp7 juta dan PT Abadi pada produk folding table sebesar Rp5 juta. Jadi kalau untuk shipping method di sini untuk customer PT Sejahtera Bandung Bogor itu 1 juta fixed price, dan untuk customer PT Abadi Bandung Tangerang Selatan Rp1.500.000 fixed price. Next. Nah, di sini sudah ada role dan job desk. Untuk role staff IT itu ada Andre Fauzi Hilali dengan nomor CP194 dengan job desk, create user, setting dan configuration, lead, price list, marketing on sales order, delivery method. Selanjutnya ada role staff marketing, ada Aurel Erbakan dengan nomor CP200, job desk-nya create lead, convert lead to opportunity customer. Selanjutnya role staff sales, ada saya Arif Nur Ramadan dengan nomor CP198 dengan job desk, create price list, create quotation, dan create invoice. Selanjutnya role terakhir yaitu manager Ina Gumeta dengan nomor CP213 dengan job desk, approval, validate, quotation, to sales order. Selanjutnya video terkait tutorial, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Fauzi Hilali dengan CP194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario
sales dengan kelompok satu di mana saya sebagai staff IT. Baik, langsung ke langkah yang pertama, yaitu kita login terlebih dahulu dengan menggunakan account admin. Kemudian kita bisa klik discuss, klik menu, kemudian kita klik setting. Ini kita bisa klik manage user. Kemudian di sini kita klik bagian setting ini untuk import. Kemudian kita klik upload file. Kita masukkan file yang ingin kita upload. Di sini sudah ya. Ini ada admin, ada sales, ada marketing, ada manager. Kita tes. Valid, kemudian kita import. Sudah ya, ini. Kemudian sebagai IT kita sudah ambil user, kemudian setting dan konfigurasi. Jadi bagian IT sendiri admin, administrator, kemudian setting, administrator. Kemudian untuk sales, ini sales saya akan aktifkan sales sebagai user on document only, kemudian inventory-nya sebagai user, kemudian purchase-nya sebagai admin. Contoh saja, sudah, kemudian kita ke marketing. Di sini saya akan aktifkan inventory-nya sebagai administrator, kemudian email marketing sebagai user, bisanya ke mana saja. Kita ke manager. Bagian salesnya user, all document, kemudian produknya sebagai administrator, according officer, inventory-nya admin, prosesnya admin, kemudian banknya validate account, manufacturing-nya admin, email marketing user, kemudian servernya admin. Sudah, kemudian kita save. Di sini kemudian kita bisa alasannya itu klik, kita pada bagian setting lagi. Kita di sini kasih list, kita centang saja. Kemudian pada price list, kita pakai buku price per produk. Kemudian margin on sales, marginnya ini pada bagian pricing kita centang. Kemudian delivery method, kita centang, kemudian kita klik. Kemudian kita klik di sini sesuaikan dengan nama kita sejahtera. Kita contohkan di sini sejahtera. Di sini setting methodnya kita sejahtera saja. Kemudian sertifikat untuk stoknya dan save. Kemudian kita ke Indonesia, kemudian stoknya kita di sini Bandung, Bogor, kita Jawa Barat. Ada produknya. Ya. Satu charging baru.
Ya, kemudian kita set publish ya. Kemudian kita aktifkan. Kemudian kita ketemu lagi, kita PT abadi, kita add lagi PT abadi. Seperti ini kita ketemu. Kita tunggu ini. Oh, ini coba. Di sini sih 1,5. Ada set. Untuk countries-nya kita belum cek. Jadi Tangerang Selatan. Ya, kita set. Nah, sudah muncul tampilannya. Kita coba jawab. Di sini mungkin sekian penjelasan saya sebagai staf IT dalam sales kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya sebagai staf marketing yang dimana tugas utama saya adalah memulai dan mengelola proses penjualan dari awal hingga calon pelanggan menjadi pelanggan yang potensial. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana alurnya. Pertama, saya akan mengidentifikasi dan membuat lead baru pada sistem Odoo. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan lead tersebut untuk memahami kebutuhan mereka dan menilai minat mereka. Kemudian jika mereka berminat, saya akan mengubah lead tersebut menjadi opportunity dan memindahkannya ke tahap berikutnya, yaitu pipeline. Kemudian pada tahap ini saya akan memberikan penawaran dan mengatur negosiasi jika diperlukan, hingga nanti calon pembeli atau pelanggan setuju dan siap untuk membeli. Kemudian dengan alur ini saya membantu memastikan bahwa proses penjualan ini berjalan dengan lancar dari awal hingga pelanggan siap membuat pembelian. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam Odoo menggunakan email dan juga password yang telah dibuatkan oleh staff IT. Kemudian pada tampilan ini kita masuk ke modul CRM. Kemudian pertama sesuai yang saya sebutkan tadi, pertama kita akan membuat leads. Kita klik leads, kemudian kita di sini dapat dilihat saya belum membuat lead sama sekali. Cara membuatnya di sini kita klik new. Lalu isikan namanya, alamat, website, kontak dan lain-lain. Di sini saya sudah membuat data untuk calon kliennya. Kemudian saya tinggal mengcopy paste ke dalam Odoo. Untuk probability-nya atau kemungkinan dia di sini itu 80%, dimana cukup besar. Kemudian nama PT-nya. Itu PT Sejahtera. Kemudian pada salesperson ini itu akan dibuat marketing untuk sales team. Kemudian kontak name ini misalnya namanya kita buat Siska. Kemudian untuk priority ini kita, karena ini cukup tinggi, saya akan membuat bintang 3. Kemudian juga sudah di sini juga ada bagian untuk internal notes dan juga extra info bisa diisi jika diperlukan. Jika sudah, di sini kita klik convert to opportunity. Kemudian di sini kita pilih ini convert to opportunity. Kemudian salespersonnya marketing, saya sebagai salesperson, karena untuk bagian ini jika ini merupakan pelanggan baru yang belum pernah bertransaksi, kita buat create a new customer. Jika sudah pernah bertransaksi, di sini kita buat link to an existing customer. Dan juga ini pilihan untuk do not to link customer. Karena ini baru, kita klik pilih yang ini, kemudian kita klik create opportunity. Nah, jika sudah, kita dapat melihatnya di bagian CRM. Nah, di sini sudah terbuat ya. Kemudian saya akan membuat yang untuk calon customer yang kedua. Caranya sama di bagian list, kemudian kita klik new.
Kemudian dapat dilihat saya telah membuat dua calon customer. Leads yang saya buat tadi, jika sudah kita convert to opportunity, dia akan masuk ke dalam pipeline. Pipeline dalam konteks penjualan adalah gambaran visual dari seluruh proses penjualan, mulai dari awal mendapatkan calon pelanggan atau di sini disebut lead, hingga akhirnya menjadi pelanggan yang membeli produk. Untuk fungsi pipeline sendiri adalah untuk melacak proses penjualan, mengelola peluang, memprioritaskan pekerjaan. Dalam pipeline Odoo ini dapat dilihat ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap new, qualified, proposition, dan juga won. Untuk bagian new di sini merupakan tempat di mana semua lead baru dimasukkan atau dibuat. Kemudian untuk qualified ini merupakan lead sudah menunjukkan minat yang cukup untuk dipertimbangkan sebagai opportunity. Kemudian untuk proposition ini merupakan yang di mana kita telah membuat dan mengirimkan penawaran harga atau quotation kepada calon pelanggan. Kemudian bagian one ini menjelaskan dari tahap akhir di pipeline yang di mana penjualan telah sukses dilakukan atau tidak sukses. Pipeline ini juga membantu kita dalam melacak di mana posisi calon pelanggan dalam perjalanan mereka untuk menjadi pelanggan yang sebenarnya. Nah, untuk customer 1 di sini kita buat misalnya dia sudah qualified yang di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, dia menunjukkan minat yang cukup untuk dipertimbangkan sebagai opportunity, kita geser pada qualified. Kemudian setelah itu kita kirimkan dia penawaran harga atau proposal seperti proposal ini. Kemudian jika dia oke, jika kita sudah mengirimkan penawaran harga itu atau proposal itu, kita bisa memindahkan dia di bagian proposition. Kemudian untuk dia nyampe kepada won, misalnya dia sudah menerima penawaran harga yang kita buat atau proposal yang kita buat dan dia menerima dan dia setuju untuk membeli, kita bisa membuatnya menjadi status won dengan cara menggeser ke bagian won. Lalu akan ada muncul notifikasi seperti ini, atau dengan cara kita buka, kemudian di sini kita klik won. Di sini sudah ada lambang won ya. Kemudian kita lihat kembali, dia sudah berpindah. Nah, misalnya untuk yang customer satu lagi ini, dia sudah pindah ke qualified, tetapi kemudian kita pindahkan ke proposition. Dia sudah sampai ke proposition, ternyata dia tidak jadi membeli, tidak won. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi loss. Caranya di sini kita buka atau double klik, kemudian kita klik loss. Alasannya mungkin kita bisa buat misalnya terlalu mahal atau kita tidak cukup stok atau yang lainnya. Di sini misalnya kita buat tidak cukup stok, kemudian kita klik mark as a loss. Di sini akan ada label loss. Di sini memang tidak terlihat, tapi kita bisa mencarinya dengan cara pada bagian ini kita pilih pipeline, kemudian kita pilih yang filternya loss. Nah, maka dapat dilihat di sini dia PT Abadi yaitu calon customer 2 ini memiliki label loss. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk peran selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan dengan nomor edisi CP198. Pada pertemuan kali ini saya berperan sebagai sales pada skenario sales ini. Baik, tugas saya di sini sebagai sales membuat quotation dan juga membuat price list. Nah, di sini saya sudah login sebagai sales. Di sini saya akan membuat price list terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke modul sales dan pada produk price list sini. Nah, kita bisa klik new. Ini kita buat nama price list yang misalkan. Kita juga ikutin sesuai dengan skenario dan di sini. Dan juga holding dulu. Untuk mengubahnya satu. Nah, terus ini misalkan untuk start date dari 1 November sampai 30 November. Terus jika sudah kita dapat melakukan save. Nah, ini adalah proses yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat quotation. Di sini kita misalkan untuk customer pertama yaitu
PT Sejahtera. Nah, kemudian untuk visualisasi sesuai sini kita sesuaikan dengan pada PPT di sini skenario-nya. Signature di sini untuk kuantitasnya di sini 25. Extension di sini di tanggal 21 dan untuk price listnya yang November, terus untuk payment termnya immediate payment. Nah, jika sudah kita bisa klik confirm. Sudah untuk email kita belum menambahkan email. Di sini saya akan menambahkan email. Kita buat ya lagi dari sejahtera, apa sejahtera, kemudian untuk produknya tadi namanya Chevrolet. Price list November yang tadi telah kita buat, payment immediate, kemudian confirm. Nah, selanjutnya di sini untuk statusnya sudah menjadi sales order. Kita akan membuat price list petition yang kedua, yaitu untuk customer PT Abadi. Untuk produknya yaitu folding table sebanyak 10 unit. Kita bisa langsung confirm. Juga bisa membuat nantinya invoice. Tapi di sini kita tentunya harus menunggu persetujuan dari manajer di sini yang bertugas untuk memvalidasinya. Kita bisa lihat di itu pokoknya di delivery ya, kita menunggu persetujuan dari manajer baru kita buat invoice. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, manajer. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya Ina Gumeta selaku memegang role manager. Di sini saya memiliki job desk yaitu melakukan approval atau validate quotation ke sales order serta melakukan create invoice. Nah, di sini langsung saja ya. Saya telah login pada O217 menggunakan email dan password yang telah dibuat oleh staff IT sebagai manager. Di sini saya langsung saja akan beralih ke modul sales. Selanjutnya di sini sudah terdapat quotation number 25 dan 27. Ini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Sebelumnya, PT Sejahtera ini melakukan penawaran harga di mana harga unit price-nya sebesar 300.000 dengan total harga 7.500.000. Mereka melakukan penawaran harga sebesar 7 juta. Nah, sehingga di sini saya sebagai manajer, apakah saya approve atau tidak dari penawaran tersebut. Nah, di sini saya menyetujui, lalu saya akan confirm quotation ini
berikut quotation telah saya setujui. Dan selanjutnya juga untuk quotation 27 ya. Di sini juga sebelumnya sudah saya setujui. Di mana PT Abadi ini juga meminta penawaran harga menjadi 5 juta, di mana harga sebelumnya itu unit price-nya 600.000 ya. Dan saya telah menyetujuinya. Maka statusnya di sini menjadi sales order. Nah, selanjutnya di sini karena kedua perusahaannya memiliki delivery methods, maka pada SO ini saya akan menambahkan shipping-nya. Nah, pada shipping methods ini kita pilih PT Sejahtera itu dari Bandung ke Bogor. Oke, kita pilih. Nah, berhubung sebelumnya shipping method sudah dibuat, yaitu dari Bandung ke Bogor, kita langsung pilih. Maka secara otomatis cost-nya juga akan masuk, itu akan muncul. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kita bisa search more, lalu kita klik new di sini untuk membuat shipping methods. Lalu add. Nah, maka secara otomatis shipping methods tersebut akan bertambah di SO ini, sehingga totalnya pun berubah menjadi 8 juta. Lalu langsung saja di sini saya akan create invoice. Nah, di sini terdapat 3 create invoice, di mana untuk regular invoice ini merupakan invoice biasa gitu, jadi tanpa pembayaran di muka. Jadi langsung bayar keseluruhan. Nah, sedangkan down payment ini berarti pembayaran di muka. Yang membedakannya hanyalah untuk percentage itu berarti pembayaran di muka dengan persentase tertentu dari total tagihan, dan untuk fixed amount itu berarti pembayaran di muka dalam jumlah yang tetap. Di sini saya akan menggunakan regular invoice saja. Nah, maka di sini invoice-nya akan terbentuk dan kita confirm. Nah, di sini untuk invoice untuk PT Sejahtera sudah dibuat. Selanjutnya kita kembali ke quotation. Nah, lalu pada SO untuk PT Abadi di sini sama halnya dengan PT Sejahtera. Mereka mempunyai shipping methods-nya tersendiri. Maka kita tambahkan di sini add shipping. Lalu PT Abadi ini menggunakan Bandung Tangsel, Tangerang Selatan. Lalu add. Lalu di sini akan muncul ya shipping methods-nya untuk produk tersebut. Nah, selanjutnya di sini langsung saja akan create invoice. Lalu pembayarannya reguler. Kita confirm. Kita coba buka invoice. Nah, di sini maka akan terbentuk 2 invoice, yang satunya produk dan satunya lagi delivery methods. Cukup sekian dari manager sales. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok 1 terkait skenario sales. Terima kasih.